Annyeonghaseyo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di malam puasa ini hari ke-12? Berjumpa lagi dalam sesi Instagram Live yang membahas tentang suatu topik tertentu, apalagi kalau bukan Annyeonghaseyo. Nah, em, malam ini kita akan masih dalam semangat woman empowerment. Malam ini kita akan membahas salah satu K-movie yang mengangkat isu tentang peran perempuan di ranah domestik maupun publik yang digambarkan oleh kisah seorang ibu yang mengalami postpartum depression atau depresi pasca melahirkan. Nah, malam ini saya juga nggak akan ngobrol sendiri karena ada dua orang classmate Rekor Class yang lebih kompeten membahas soal isu ini. Yang satu adalah seorang pekerja perempuan yang berdomisili di negara maju. Yang kedua nanti akan dibahas dari sisi psikologi. Saya undang dulu teman-teman saya ya. Kita undang Kak Ri dari Tokyo. Hai. Jam berapa di sana? Jam 10. Udah kriuk ini. Jauh, wow. Sebentar lagi Bentar lagi sahur. sahur. Iya. Oke, sama selain Kak Ri, kita mau undang juga Kak Dea. Hai teman-teman, sudah hadir. Ada Kak Nas, Kak Dwi, Kak Ima, Kak Risna. Oke, sambil menunggu Kak Dia bergabung, Kak Ri sudah nonton dong Kim Ji-young 1982. Sudah dong. Sudah, tapi belum baca bukunya Eh, justru. Nggak dapat-dapat. oh gitu. Jadi nonton filmnya aja. Baru nonton filmnya aja, pengen banget baca novelnya, tapi yang versi bahasa Inggris belum. Susah ya, Mm-mm. masih bolak-balik, katanya belum bisa dikirim gitu loh. Jadi udah hampir setahun kayaknya. Oh, Mm. oh Nggak gitu. tahu populer atau Terus, nggak tahu kenapa gitu loh, susah banget dapetnya. tapi di Korea sendiri katanya ini kontroversi ya. Wah, aku kurang tahu deh kalau kontroversi atau enggaknya ya. Hmm. Halo Kak Dia. Halo. Yeay. Sudah lengkap semuanya. Aku mau tanya dulu nih. Eh, Kenapa judulnya Kim Ji Young Born 1982? Ini angka ini kenapa penting ada di judul gitu? Kalau ada yang bisa cerita, mungkin apakah eh, postpartum depression itu memang relate sama kalau 1982 berarti tahun ini dia berapa? 38 tahun ya. Nah, apakah PPD itu memang rentan di usia 30-an gini atau ada alasan lain? Atau di Korea sendiri mungkin ada fenomena tahun 1980-an apalah fenomena yang momentum gitu. Biasanya kan kalau judul-judul film Korea itu suka ada maknanya gitu. Karila tahu nih. Nggak tahu, tapi ya kepikiran juga ya. Hello Me juga umurnya 37 ya. Berarti Hmm. sekitar tahun kelahiran 1982-83 ya. Wah, itu menarik nih. Nanti kita cari tahu lagi kenapa ini yang jadi highlight ya. Apa masa-masa Nah, mencari identitas kedua, cek ya lah. Gak tahu ya Kak Dea. sama-sama banyak masalah apa jangan-jangan? Kak Ya, Dea Kak Dea. ada pendapat? Iya, jadi kan itu sebetulnya kalau tidak salah tahun kelahirannya Kim Ji Young ya Kak Hmm. ya. Dan Mm-mm. itu dia di beberapa adegan itu dia kayak flashback ke masa kecil dia, masa sekolah dia. Terus kemudian itu sepertinya ingin menekankan sih bahwa sebetulnya
bedanya depresi sama kesedihan tuh di situ gitu. Jadi kalau kesedihan tuh mungkin kita sedih karena proposal bisnis ditolak gitu. Sedih karena pacar menolak kita gitu, atau misalnya kita gagal menikah karena satu momen. Tapi depresi itu beda sama sedih, karena depresi itu bisa dari kejadian yang udah lama banget gitu. Jadi kenapa dicantumkan sih, menurut saya memang betul sih, kayak signifikan dan matters banget, karena si Kim Jong ini pengen bilang bahwa sebetulnya si bibit-bibit itu udah ada nih dari sepanjang kehidupan gue gitu, sebagai perempuan gitu, sebagai anak perempuan, sebagai remaja perempuan kayak gitu. Terus sebagai sebagai pekerja waktu dia masih kerja gitu. Makanya disebutnya Kim Jong 1982 gitu. Jadi Hmm. kayak itu sih kayak perbedaannya gitu. Karena kalau sedih itu cuman satu-satu kesedih apa momen-momen tertentu aja, tapi kalau depresi itu bisa dari yang lampau gitu ke ketarik lagi, dan emang di adegannya kan gitu ya Kak. Ya ada beberapa tuh dia kayak flashback flashback gitu. Oh, oke. Jadi memang angka itu relate banget ya gitu ya. Mm-mm. Nggak, mungkin beda hal untuk kalau Kim Ji Young born 2000 gitu kan. Kayak masih terlalu kemudaan gitu ya untuk menarik ke belakang gitu. Bisa juga sih Kak. Jadi sebetulnya bukan masalah si berapa dia umurnya, tapi si penulis itu ingin bilang bahwa si bibit-bibit pemicu itu udah ada sejak dia. Jadi si tahun itu dicantumkan kayak as a whole life Kim Jong tuh ada eh, bukti-buktinya nih gitu, sehingga kalau Nah, dia ada diagnosis pun dari psikiaternya, itu si 1982 tuh kayak kumpulan bukti Kim Jong gitu, hidup bukti seorang Kim Jong hmm, gitu. Sebetulnya tidak masalah berapa usianya sih gitu, karena memang bisa menyerang siapa menimpa aja, siapa bisa saja. iya gitu. Berarti di level orang belum menikah pun ya, mungkin bukan PPD namanya, tapi apa stres yang sama gitu ya. Mungkin kalau bukan mungkin. Jadi kalau PPD itu kan memang karena dia postpartum setelah ke kelahiran ya, Melahirkan. persalinan gitu ya. Kalau misalnya dia sebelum itu yang namanya depresi, major depressive disorder ya, MDD gitu. Jadi ada nama gangguannya gitu ya. Tapi kalau PPD ini memang untuk sekumpulan gejala yang terjadinya itu setelah seorang perempuan tuh melahirkan gitu. Kira-kira gitu. Hmm, dari awal sebenarnya film ini sudah menarik karena Setuju. gambarannya sangat luas ya. Itu nggak cuma tentang stresnya Kim Ji Young yang diceritakan, tapi juga semuanya ketarik gitu dari mulai segi parenting, pengasuhan, dan sosio kultural masyarakatnya juga langsung kelihatan gitu dalam dalam film itu gitu. Nah, em, saya mau tanya dulu ke Kak Rila nih, sebagai ibu pekerja di negara maju, bagaimana pengalamannya? Apakah memang kita nih sebagai orang awam melihat negara maju, wah pasti enak lah kalau kerja di negara maju gitu. Untuk perempuan, untuk laki-laki pasti punya kesempatan yang sama, gajinya besar, terus gimana ya? Pada umumnya kan kita melihat, wah dream job banget gitu. Nah, Karila sendiri gimana punya pengalamannya? Kalau bicara tentang konteks pekerjaan sekarang, bisa dibilang dream job ya, karena kebetulan koleganya sangat suportif terhadap ibu bekerja. Jadi kayak misalnya kita pulang cepet juga dengan alasan anak, mereka nggak akan julid lah ya gitu. Tapi ini tuh benar-benar satu dibandingkan 10.000 gitu. Jadi kalau dari Oh, gender apa level gender inequality di Jepang itu kan sangat buruk ya. South Korea juga nggak begitu bagus gitu. hmm, Jadi sebenarnya kesempatan perempuan untuk berkarir itu ada dengan tanda kutip gitu. Asalkan misalnya tidak punya anak gitu. Asalkan tidak berkeluarga. oh, Jadi benar kayak misalnya pada beberapa tahun yang lalu Perdana Menterinya mendorong wanita untuk gabung ke dunia kerja gitu ya, ikut berpartisipasi, tapi ya lagi-lagi gitu ya, culture-nya juga belum siap. Jadi masih banyak pekerja yang berpikiran konvensional. Jadi ketika melihat seorang wanita dengan anak bekerja,
ada beberapa tekanan, apalagi misalnya ketika hamil ya, itu nanti dianggap wah performanya pasti turun, Hmm. nanti pasti banyak alasan anak sakit, ini itu gitu. Jadi uh, ada diskriminasi gitu, dan itu memang udah banyak laporannya. Dan juga misalnya ada dua pilihan ya kalau di Asia Timur yang saya tahu itu, kalau misalnya mau berkarir ya pilih antara keluarga atau jadi ibu rumah tangga gitu loh. Jadi dia harus memilih antara satu Oh. jalan gitu. Jadi sebenarnya sangat jarang ya yang memilih jalan tengah gitu loh. Dan itu biasanya pekerjaan idamannya adalah menjadi PNS, karena kalau jadi PNS itu lebih banyak apa ya namanya support dan um, apa ya namanya acceptance sekitarnya terhadap ibu melahirkan ataupun bisa mengambil cuti hamil itu juga lebih tinggi gitu ya dibandingkan misalnya mereka masuk ke perusahaan yang lebih tradisional gitu. Nah, makanya anak-anak Hmm. muda itu biasanya mencari pekerjaan sebagai PNS atau perusahaan yang sifatnya global gitu. Jadi yang memang di kantornya sudah ada apa daycare gitu. Jadi itu kan besar. Tapi untuk masuk ke Hmm. situ juga tidak mudah gitu. Jadi apa ya dibilang chance-nya untuk mendapatkan dream job itu sangat tipis gitu. Lebih banyak diskriminasi. Oh, nggak jauh beda berarti ya. Sama di kita juga kan dianggapnya memang PNS punya privilege-privilege tertentu gitu kan, yang memudahkan perempuan. Biasanya kan orang tua kita ini bilangnya kalau perempuan jadi PNS aja gitu kan, lebih enak buat perempuan. Nah, Benar juga sih ya, ya bisa ternyata di cuti mana-mana juga hamilnya ya. sampai 2 tahun gitu loh. Dan kalau misalnya punya anak lagi bisa Oh, tambah lagi wow. gitu. Jadi kayak ada beberapa teman saya yang tetangga bisa sampai 4-5 tahun gitu. Jadi dia seperti susun rantang ya, anaknya kecil-kecil diseret-seret gitu ke daycare. Tapi dia bisa ambil cuti hamil, cuti melahirkan yang agak panjang. Dan kalaupun dia misalnya bosen ya ingin kembali ke kerja, itu ada jam apa namanya diperpendek jam kerjanya, misalnya cuma sampai jam 2, tapi Oh, bayarannya selama cuti itu unpaid atau paid kayaknya atau gaji pokok aja atau tergantung ini ya, tergantung tempat kerja juga ya. Kalau misalnya hmm. Komwing PNS mungkin ada bayaran, tapi saya kurang detail gimana bayarannya. Cuman kalau yang saya tahu ya kalau misalnya mereka memilih untuk kerja uh, lebih pendek ya jamnya, itu bayarannya juga sedikit berkurang gitu. Ada beberapa perusahaan swasta juga yang Oh, mencoba menerapkan hal seperti itu. Cuman kalau dari testimoni teman-teman yang melakukan pekerjaan short time, mereka bilang rugi gitu karena sebenarnya beban kerjanya sama, bayarannya aja yang sangat kurang gitu. Dan kalau dipotong dengan pajak terus dana pensiun, akhirnya sama aja kita bekerja tanpa bayaran. sama aja. Jadi numpang balik doang Oh, eksis gitu. Tapi ya punya ah, uang kere gitu ngisi ya. waktu gitu, ngisi Iya waktu. Oh, kalau yang kayak Kim Ji Young gitu yang pengen jadi ya minimal jadi kasir lah, intinya dia kan butuh ini ya, butuh kerjaan, bukan bukan butuh kerjaan profesional, sebenarnya butuh sesuatu yang dilakukan di luar rutinitasnya gitu. kan gitu kan. Makanya dia mau aja jadi kasir part time gitu kan. Nah, untuk yang begitu-begitu sendiri perempuan posisinya bagaimana gitu? Apakah memang perempuan hanya ditempatkan di yang begitu-begitu saja, sedangkan yang profesional diambil alih sama yang laki-laki atau bagaimana? Iya, jadi bisa dibilang kayak gitu ya. Kalau untuk pekerjaan part-time itu sebenarnya katanya banyak. Hmm, Jadi misalnya ini banyak dilakukan oleh ibu-ibu yang anaknya masuk SD. Jadi kan dia dari anaknya kecil sampai TK full time ya jadi ibu rumah tangga. Tapi diam-diam ternyata menyimpan gitu ya, menyimpan keinginan untuk megang uangnya untuk dia apa ya, dihabiskan tanpa merasa bersalah gitu loh. Tapi kalau ya, kalau misalnya ya, mungkin ya, selama ini dia pakai uang dari alokasi suaminya, mungkin kalau mau dipakai untuk belanja mikir-mikir ya gitu. Nah ketika misalnya anaknya SD ada jam dari jam 8 sampai jam 2, nah dia cari kerja paruh waktu, entah itu cuma 2-3 jam, yang penting dia bisa dapat uang sendiri gitu loh, untuk ya, misalnya koko sama temennya, dan dia menghabiskan itu kan nggak ngerasa bersalah ya. Nah itu yang biasanya kecenderungan yang dilakukan oleh ibu-ibu sini. Kadang-kadang um,
yang bekerja misalnya sebagai kasir itu bukan berarti dia tidak mampu gitu. Jadi ada yang beberapa suaminya misalnya bos di perusahaan besar gitu ya, tapi istrinya kerja jadi waiter karena ya udah pengen nyoba aja. Dan ada juga yang Hmm. pengen apa ya, cari pengalaman misalnya karena dia suka dengan binatang, dia akhirnya part time di tempat pet shop gitu ya, karena dia pengen megang anjing, pengen megang kucing, udah gitu doang. Reasonnya sangat simpel, tapi yang pasti dia akan keluar dari rutinitas sehari-hari. Nah, jadi bekerjanya ini bukan Hmm. mencari uang, tapi mungkin lebih mencari environment yang berbeda. Nah, tapi ada juga yang terpaksa harus bekerja part time karena dia tidak bisa diterima di pekerjaan yang full time gitu, dan ini banyak dialami oleh single Oh. mothers. Jadi makanya poverty di Jepang itu meningkat pesat gitu ya, karena ibu-ibu seperti ini misalnya yang tadinya di rumah kemudian CV-nya blank ya, dan tiba-tiba misalnya suaminya entah itu meninggal ataupun saya selingkuh gitu ya, dia jadi single mom. Nah, itu susah gitu ya kembali ke dunia kerja, dan biasanya tidak diterima gitu ya di masih di perusahaan-perusahaan. Nah, ini yang Oh. menyebabkan Oke. mereka masuk ke dalam jurang kemiskinan, dan itu menimbulkan keluarga miskin baru, peningkatan keluarga miskin di Jepang. Jadi selama pandemi ini kemarin pas sekolah online, banyak banget anak-anak kecil yang tidak bisa makan dengan apa ya, dengan porsi atau misalnya frekuensi yang seharusnya gitu, karena kalau mereka pergi ke sekolah kan ada makan siang dari sekolah ya. Nah, ketika pandemi ibu harus bekerja gitu, jadi makanannya juga udah nggak, nutrisinya nggak jelas. Oh, I Jadi di see. sini ada paradoks ya antara apakah wanita itu tidak boleh bekerja terus bekerja gitu. Jadi kalau misalnya sesuatu terjadi dengan keluarganya, gimana dia cara kembali gitu ya ke dunia kerja. Nah, di situ sistemnya yang belum terbentuk. Akhirnya perempuan yang tidak memiliki skill ataupun resume, kalau terjadi apapun terhadap kalau terjadi sesuatu di keluarganya, ya sudah gitu, pasti jatuh ke dalam kemiskinan. Biasanya seperti itu trennya. Jadi itu yang menyebabkan orang Oh, banyak, tidak mudah juga ya iya, banyak wanita ternyata. yang misalnya suaminya selingkuh pun diem aja gitu loh. Yang penting secara ekonomi anaknya stabil gitu. Dan Oh. biasanya fenomena perceraian itu muncul ketika anak sudah masuk kuliah. Jadi anaknya sudah bisa dianggap bisa mencari uang sendiri, ya udah rame pada cerai gitu. Itu yang fenomena terjadi. Oh, berarti perceraiannya juga udah di usia yang Iya, matang banyak di ya? usia matang Enggak. justru Oh, karena memikirkan oh, stabilitas ekonomi. Mhm. iya. Gitu. Lanjut ya. Ternyata tidak segebiar itu pemirsa tinggal di negara maju. Kompleks juga permasalahannya sosial sosial ekonomi ini. Eh, Bahkan mungkin kalau di negara maju malah lebih berasa ya gapnya ya. Kalau misalnya yang Nggak bisa jawab. ya Nggak apa-apa. saya kelihatan gitu. Tapi kalau misalnya yang anak-anak, misalnya anak-anak single mom atau anak-anak yang entah orang tuanya gimana, itu di negara, di apa? Diurus negara atau tidak? Enggak ya, karena satu, ada sebuah Oh, fenomena di mana orang Jepang itu sangat malu mengakui dia memiliki kesusahan. Jadi semua disimpan sendiri. Jadi untuk mengakui oh, dia miskin dan menerima dana bantuan itu butuh proses yang panjang, dan ini yang menjadi masalah di mana negara tidak bisa mengidentifikasi ya siapa yang harus dia tolong gitu, karena mereka akan mengakui bahwa mereka baik-baik aja gitu padahal mereka butuh dana bantuan. Nah, kalau mungkin di negara lain kan agak berbeda ya. Iya, siapa nih ada dana bantuan untuk orang kekurangan, pada hmm, ini kan tunjuk tangan, pada berantak gitu ya. Nggak mampu pun kalau bisa dapat dana, kenapa enggak? Nah, tapi itu tidak terjadi di Jepang gitu. Jadi itu stigma negatif ya soalnya. Jadi sampai ada um, jasa menyewa suami untuk misalnya kalau oh, mau masuk perusahaan sekolah swasta, biasa salah satu indikatornya itu adalah keluarga yang lengkap gitu loh. Jadi kalau misalnya nggak ada bapaknya, pas mau oh, wawancara biasanya nggak masuk. Nah, itu yang menimbulkan adanya jasa sewa suami. Ataupun misalnya supaya anaknya nggak dibully ya di sekolah, ya pas acara misalnya sports festival dia sewa suami gitu loh, untuk nunjukin oh saya datang sama laki-laki gitu ya, pura-puranya bapaknya. Nah, itu ya, yang banyak fenomena sosial yang terjadi ya, yang mungkin di Indonesia belum ada sih ya sewa suami ya, nggak tahu sewa opa ya atau enggak. mana tahu deh. Nah, itu kurang lebih jadi tidak tidak seindah bayangan, tapi ada juga yang indah gitu loh, jadi tergantung kasus. Iya.
Yang indah-indah mungkin yang ada di drama ya. Kali ya, bisa jadi. Ah iya. Terus fenomena ibu-ibu kayak Kim Ji Young ini, kalau di Jepang sendiri ada banyak seperti ini nggak? Kerap terjadi di kalangan ibu-ibu Jepang nggak? Atau hmm, kalian sendiri pernah ketemu semacam Kim Ji Young ini? Kalau dalam Karena saya dengar nih, kalau saya dengar kalau di Korea sendiri ini pemilihan nama tokoh Kim Ji Young sendiri karena nama Kim Ji Young itu umum gitu di Korea. Jadi penulisnya tuh ingin mengatakan bahwa kalau di Indonesia mungkin namanya Wati gitu luar ya, supaya Indonesia juga. banget gitu. Heeh. Nah, jadi supaya nama umum yang ada di Korea gitu memperlihatkan bahwa yang kayak gini tuh ada gitu di masyarakat kita gitu. Nah, kalau Jepang sendiri gimana? Ketemu ibu-ibu ala Kim Ji Young apa enggak? Nggak bisa dibilang kalau mereka punya PPD ya, karena nggak nggak mungkin Nggak mereka bilang kelihatan. juga kan, dan nggak mungkin juga mereka misalnya Oh, berhalusinasi di depan kita gitu. Biasanya mereka agak sedikit bisa mengontrol diri, jadi kita nggak tahu ini sebenarnya ibu ini punya masalah apa gitu. Tapi kalau eh, menunjukkan rasa frustasi tidak bisa kembali ke dunia kerja itu beberapa ketemu ya, terutama mereka yang misalnya berpendidikan tinggi gitu. Jadi dan kemudian nggak dapat daycare. Nah udah gitu. Jadi di Jepang itu ya. saya nggak tahu kalau di South Korea kayak gimana. Permasalahan antara bekerja dan dapetin penitipan tuh kayak telur sama ayam. Jadi kita bingung, misalnya kita mau balik ke dunia kerja, tapi nggak ada penitipan yang available gitu ya. Misalnya di dekat kita itu, apalagi untuk yang spot 0 tahun, 1 tahun itu penuh gitu. Jadi siapa nih yang bisa bantuin? Sementara Oh, misalnya orang tuanya tinggalnya di kota lain gitu ya. Dan kalau misalnya mau bayar private nanny kan sangat mahal, nggak mungkin dengan gaji pasaran kita bisa gitu ya mendapatkan asistensi dari nanny gitu. Dan oh, kayak oke. private daycare juga mahal. Jadi kalau misalnya gaji kita pas-pasan, misalnya kita ingin kembali bekerja tapi di perusahaan sebagai apa ya admin, staff admin. Nah itu gajinya itu bisa jadi setengahnya lari ke daycare. Jadi kayak apa ya numpang capeknya aja dan ini yang mungkin membuat orang memikir apa ya berpikir ulang untuk menambah anak. Jadi kalau udah satu ya udah ya udah maksimal gitu. Dua pun udah kayak wah gitu kalau suaminya mungkin nggak iya Ngos-ngosan gitu suaminya ya. mungkin nggak stabil keuangannya mungkin mereka nggak berani. Jadi salah satu penyebab kenapa pernikahan turun dan juga jumlah anak turun ya ini masalah finansial. Nah, uh, Iya, apa ya. ya stabilitas pekerjaan itu agak semakin hari semakin susah untuk didapat gitu. Banyak pekerja kontrak yang anytime bisa diputus oleh Oh, perusahaan gitu. iya, iya. Unstable berarti ya. Mereka Apalagi karena COVID ya, nggak semakin ini, parah nggak ya. apa. Oh, oh gitu. Oh, sangat berdampak berarti ya Kak kalau di Jepang itu. Eh, Bisa dibilang untuk sektor-sektor tertentu, iya cukup parah ya. Gitu. Bagaimana kalau di sektor pendidikan sendiri di tempatnya Kak Rila dan jajarannya ya dan mungkin universitas-universitas lain yang bagian lembaga pendidikan itu juga apakah environment untuk pekerja perempuan lebih ramah di dunia pendidikan atau nggak jauh beda dengan di swasta? Harus jawaban jujur atau dipermanis? Jujur Jelas, ya. nggak ada perdana menteri kok nonton. Tergantung tempat juga ya. Bahkan misalnya dalam satu institusi aja beda bos bisa beda perlakuannya gitu. Jadi tetap ada diskriminasi. Oh, Ataupun misalnya seperti kolega saya beberapa yang saya tahu ketika dia terlihat perutnya membesar karena hamil, langsung perlakuannya eh, perlakuan kiri kanan sedikit berbeda. Ada juga yang terang-terangan eh, meminta dia untuk berpikir ulang gitu untuk melanjutkan pekerjaannya tapi halus gitu ada yang apa ya oh, pelan-pelan dibuat ngerasa kayak kamu itu nggak akan bisa deh ngerjain ini mending kamu udah deh resign aja gitu jadi uh, itu atasannya laki-laki atau perempuan? dua-duanya gitu loh. Jadi kan tadi seperti yang sudah Oh, diceritakan gitu ya. di Jepang itu ada perempuan itu memilih antara dua ya hidupnya jalurnya kebanyakan ya. Jadi kayak berkarir secara profesional tapi childless gitu ya. Karena memang dia tidak mau punya anak gitu karena anak itu akan mengganggu karirnya gitu. Dan yang kedua
adalah yang benar-benar ingin berkeluarga dan dia akhirnya melepas mimpinya untuk berkarir gitu. Jadi cukup jarang yang ada di tengah-tengah, yang apa yang mencoba juggling antara pekerjaan dan juga apa sih namanya keluarga. Dan biasanya yang di tengah-tengah ini agak-agak error gitu. Justru lebih kadang-kadang lebih friendly karena sama-sama tahu capeknya gitu ya. Jadi bisa lebih apa ya, lebih memiliki empati lah gitu ya terhadap sekitarnya gitu. Tapi kadang-kadang di sisi kiri yang sukses sekali, nah mereka kadang-kadang pembenarannya misalnya kita melakukan suatu kesalahan, ya siapa sudah punya anak, siapa sudah punya keluarga gitu kan, jadinya nggak bisa optimal. Nah ini yang membuat harassment ya, harassment, verbal harassment itu lumayan kencang di beberapa instansi, nggak semua, tapi kecenderungannya sekarang udah sedikit lebih baik sih dibandingkan dulu. Bisa dikatakan demikian. Oh, oke. Kalau dari ini boleh dibocorkan nggak ya? Kalau dari level gaji perempuan sama laki-laki ada bedanya nggak ya di sana? Wah, saya kurang tahu ya, tapi biasanya di beberapa misalnya di tempat-tempat kerja itu memang ada eksekutif perempuan ya, dan mungkin gajinya juga nggak jauh beda sih sebenarnya. Kalau kita lihat lowongan pekerjaan sangat jarang sih ditulis misalnya ini perempuan lebih lebih dapatnya lebih murah daripada Oh, laki-laki gitu ya, gajinya lebih rendah. Tapi mungkin di beberapa tempat perempuan agak sulit naik karirnya gitu. Ini yang menyebabkan mungkin ketimpangan. Mungkin entry-nya sama. Jadi kalau di Jepang itu biasanya entry-nya dilihat dari pendidikan. Misalnya S1 gaji gaji standarnya berapa, S2 oh, berapa, S3 berapa. Itu udah ditulis. Nah, cuman apakah dia bisa naik gajinya itu mungkin tergantung ke perusahaan tempat dia bekerja gitu ya. Dan kalau part time juga nggak ada perbedaan sih, cewek cowok sama aja. Cuma mungkin pas udah masuk, nah ingin gitu. mendapatkan gaji lebih, nah itu mungkin challenge-nya di situ. Gitu. Jadi bukan pada entry point-nya. Oh, oke. Sekarang, wah lumayan ya, menarik ya. Kalau ada pertanyaan, teman-teman silakan ketik di kolom komentar atau mau berbagi pengalaman. Ini ada Mbak Dian bilang ternyata menjadi perempuan bekerja di negara maju penuh tantangan. Di Sama mana-mana aja kayaknya ya ya. kayaknya ya. Kalau di Indonesia enak, Iya. pulang tinggal Gojek. Bukan pakai apa ya, Gojek. Gitu. Kalau di sini kan ya, iyalah, lihat Google dulu gitu ya. Cari. Oh gitu. Oh, nggak ini ya. Di negara mana sih yang kira-kira udah bisa jadi contoh gitu untuk kesetaraan gender ini? Ada nggak negara ideal menurut Karila? Wah, nggak tahu ya idealnya dari sudut pandang siapa ya. Kalau misalnya dari sudut pandang kita sebagai pendatang, mungkin di mana aja akan sama ya gitu, tergantung kita kerja di Hmm. mana dan jenis pekerjaan. Tapi kalau misalnya dari penduduknya sendiri ya mungkin daerah Skandinavian ya yang agak lebih lebih apa ya, opportunity-nya agak lebih equal. Friendly ya. Hmm. Bagaimana dengan cuti melahirkan kalau di Jepang sendiri? Ada seperti di Skandinavia? Cuti melahirkan ayah, sorry. Ayah melahirkan, sorry, parental leave. Apa sih Ada, namanya? tapi ya kalau mau ambil seperti Gongyu gitu loh. Jadi jarang ya. Ah, Jadi benar-benar lagi ini kembali ke perusahaannya. oke. Jadi kita nggak bisa mengeneralisasi. Jadi di beberapa perusahaan itu uh, mereka nggak apa-apa misalnya ayah gitu ya mengambil cuti untuk menemani istrinya gitu. Dan salah satunya tetangga dekat, kebetulan mereka kerja di SMP negeri. Suami istri ambil parental leave-nya itu sampai 1 tahun kalau nggak salah, istrinya 2 tahun. Tapi kalau menurut istrinya si bapak ini agak-agak kelainan gitu, karena jarang gitu. Sementara di tempatnya bekerja itu rata-rata nggak ada yang ambil, jadi cuma si bapak ini aja. Tapi mereka Oh, emang oke. keluarga yang Jadi hangat ya kalau kita bandingkan dengan keluarga. pilihannya ada gitu ya. Cuma nggak banyak yang ngambil karena Ya risikonya seperti yang di film bisa jadi itu kayak ya. suaminya Kim Ji Betul, Young. Oke. betul. Jadi ya kita Sangat berisiko acungin ya. jempol lah ke opa, Ajusi ya, Ajusi Gongyu ya, Ajusi. Gongyu itulah mau Oke. berkorban. Jangan-jangan nonton KJ, nonton Iya Ajusinya makanya aja kan nih. begitu ya ceritanya.
Di Ya di skip-skip skip bagian skip. ajusinya aja. Oke, kalau tadi kita sudah dengar cerita dari Kak Ria yang bercerita tentang bagaimana realitas perempuan dan ibu pekerja di negara maju, kita sekarang tanya Kakak Dea dari sisi psikologinya. Nah, menurut Kak Dea, yang dialami Kim Ji Young ini sebenarnya em, gimana ya, lumrah dialami ibu-ibu yang juga habis melahirkan, atau ini ada level-level tertentu, atau ini sudah yang paling parah gitu. Sampai kayak Kim Ji Young yang halu-halu ini udah sangat parah banget, atau ternyata ada yang lebih parah daripada itu gitu. Bagaimana Kak dia? Ya, jadi kalau misalnya ditanya secara kuantitas ya memang itu agak penelitian membuktikan nggak sebanyak itu juga sih Kak gitu. Maksudnya Hmm. persentase postpartum depression itu tidak banyak gitu terjadinya. Atau yang terlaporkan sejauh ini tidak banyak gitu. Bisa jadi kan ada ibu-ibu yang mengalami tapi dia tidak mencari bantuan sehingga tidak terlaporkan ya gitu ya. Kalau ditanya level-levelnya sebetulnya Kim Ji Young itu oh ya sebetulnya bisa dikatakan dia syukurlah ya belum mencapai level terparah gitu kalau menurut teori karena secara teori PPD ini postpartum depression ini level terparahnya itu sampai dia memikirkan untuk suicide gitu untuk bunuh diri gitu atau Ah, ya gitu lebih lebih parah daripada self harm gitu. Jadi kalau kita lihat kan di film ini sepanjang film ini ya alhamdulillah nih ya syukurlah nggak ada gitu Kim Ji Young tuh nggak ada terpikir hmm, untuk hmm, mengakhiri hidupnya gitu. hmm. Seperti itu sih kalau disebut level gitu walaupun ini dari mata penonton gitu espesi yang bukan psikolog mungkin nanti psikiater Kim Ji Young perlu kita perlu kita panggil. Yang kita panggil. Iya, eh, sempat dulu ada kasus Hmm. seorang ibu membahayakan anak-anaknya. Nah, itu ada di level yang sama dengan membahayakan dirinya atau justru bahkan lebih parah? Sebetulnya kalau leveling ini uh, agak sukar dilihat dari luar ya kak ya harus ada tools untuk anamnesis bla 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 untuk menegakkan diagnosis dia di level mana gitu tapi Mm-mm. memang itu salah satu gejalanya kak jadi PPD ini postpartum depression ini kita sebagai masyarakat ya entah itu kita sebagai adik dari seorang yang melahirkan atau kita dari kakak dari seorang yang habis melahirkan sepupu dari yang seorang habis melahirkan kita harus aware sih kalau ada betul, gejala Hmm. si ibu ini menyakiti anaknya atau menyakiti dirinya sendiri gitu. Kan sebetulnya bagusnya film Kim Ji Young ini dia gitu ya kak ya, dia menumbuhkan awareness gitu. Dan Ya, iya, jadi oh gitu ya, kita jadi ada ohnya gitu. Oh iya juga ya, gitu. Kemarin tuh sepupu saya misalnya habis melahirkan, oh ya. gitu ya Ah, gitu. Kan Kim Ji Young tuh misalnya salah satu adegannya misalnya yang pas dia di taman lagi minum kopi misalnya dia kemudian cepet banget marahnya meledak gitu kita mungkin setelah nonton ya. film Kim Ji Young baru aware dan baru inget gitu oh kemarin nih sepupu saya baru melahirkan atau adik saya atau kakak saya atau saya sendiri baru melahirkan kok jadi Ya. senggol bacok gitu itu kan salah satu adegannya adalah Ya. Kim Ji Young tuh sangat irritability-nya tinggi Sensitif banget ya. gitu. Ah, ah, Itu ah, salah satu ah. gejalanya gitu. Jadi memang poin positif banget dari film ini adalah menumbuhkan sih awareness gitu dan kita jadi kayak oh iya ya gitu ya oh jadi lebih care gitu sama orang-orang Karena yang kita PPD. yang nonton, kita Karila sama Kak Dea sendiri kan sama-sama ibu beranak dua ya. Mhm. Udah dua kali lah ya survive keadaan ini. Karena kan mungkin aja orang-orang yang mengalami ini tuh ternyata nggak sadar gitu bahwa dirinya mengalami ini. Jadi nggak dia nggak ketahuan ya sama orang, sama dirinya sendiri aja nggak ketahuan, apalagi sama orang lain gitu kan. Hmm. Nah, eh ketika emang Kim Ji Young ini diuntungkan dengan keadaan bahwa dia punya pasangan yang suportif, meskipun apa ya, meskipun lingkungannya agak setengah-setengah lah ya, dari sisi pekerjaan. Pekerjaan tuh dia dapatkan kerjaan dari apa, dari mantan bosnya, tapi mantan bosnya bilang bahwa uh,
kita hanya bisa bayar 80% aja. Jadi kayak setelah udah diangkat dihempaskan lagi gitu kan. Nah, akhirnya dia ngitung-ngitung kan bahwa kalaupun dia bekerja, gaji dia nggak nutup kebutuhan rumah tangga. Karena si suaminya kan cuti ya, ambil cuti lahiran itu. Jadi kayak memang posisi perempuan kayak di pojokan, nggak ada pilihan lain gitu kan. Ya udah, kalau kamu pilih itu konsekuensinya begini-begini, ini nggak mending gitu, nggak, tidak ada yang lebih mending dibanding kamu di rumah aja gitu. Nah, kalau sistemnya lebih tidak support daripada itu, katakan di dunia nyata suami-suami seperti Daehyun ini kan bisa dibilang bukan langka sih, tapi nggak semua gitu kan ya. Lebih langka cuma satu. Gitu. Nah, ketika kondisi tidak support baik dari suami, keluarga, dan lingkungan, apalagi misalkan di masyarakat juga kan kelihatan ibu itu habis lahiran aut-autan, marah-marah melulu gitu kan. Nah, apa yang bisa dilakukan seorang perempuan untuk menyelamatkan dirinya sendiri gitu? Katakan dia juga nggak bisa ke psikolog karena nggak megang uang kan. Ke psikolog itu kan butuh biaya, pengobatan berbulan-bulan juga memakan biaya. Dia juga mau bilang ke suaminya, mau minta uang ke suaminya, suaminya merasa memangnya kamu gila gitu, perlu ke psikiater, psikolog segala gitu. Nggak ngerti kan suaminya itu, apalagi minta uang gitu kan. Nah, kira-kira sebagai perempuan nih yang punya survival instinct yang tinggi, apa yang bisa dilakukan? Diri sendirilah, dilakukan sendiri gitu, apa yang bisa Ya, dilakukan oleh sendiri. sebetulnya kalau kasusnya PPD atau postpartum depression ini sebetulnya agak sulit untuk tanpa support sama sekali gitu ya, karena memang levelnya dia sudah poor mental health gitu dan butuh assisting, butuh support gitu. Level sebelum PPD ini kan ada yang namanya baby blues ya kak ya. Nah Baby itu blues mungkin ya. masih ya. Dan kalau secara persentase itu kita mostly kita merasakan baby blues karena dia hanya dua minggu sampai 2 bulan gitu. Dari kelahiran kan kita merasa mood swing gitu. Kemudian misalnya sensitif bla 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 gitu. Coba kalau untuk postpartum depression yang levelnya sudah poor mental health itu sangat butuh support sekali sih gitu. Sehingga banyak komunitas gitu di Indonesia. Jadi sebetulnya perannya di kita ya sebagai orang yang dalam tanda kutip tuh normal untuk membantu lah si Hmm. para ibu-ibu yang poor mental health ini gitu atau untuk raising awareness gitu bahwa semoga makin banyak lagi suami-suami yang seperti Opa Gongyu gitu ya untuk support gitu ya karena memang kalau untuk levelnya poor mental health tuh sangat butuh support sekali gitu karena Hmm. betul jangan kan maksudnya yang sudah ada backup support saja dia harus ini sekali gitu makanya banyak syukurlah alhamdulillahnya ada komunitas-komunitas kan ya jadi memang iya sih peranannya di kita ya peranannya di masyarakat gitu ya. Kan karena kalau dibiarkan aja PPD ini ya berakhirnya seperti headline-headline mengerikan misalnya ibu membunuh anaknya atau yang Ya, semengerikan itu sebetulnya beyond daripada buntut panjang itu ya. iya Sebenarnya bukan sebetulnya itu bukan bukan pada saat itu kriminalitas aja iya trigger ya, itu betul. poor mental health sih gitu tebakan saya gitu. Iya, iya, ngerti. Semacam akumulasi gitu ya dari beban-beban selama ini. Jadi nggak semata-mata karena kan memang alasannya yang sekarang-sekarang ini karena anaknya susah ngerjain PR lah, karena anaknya minta uang jajan gitu kan. Pasti ada salah Sebagai seorang satu ibu, ya, partnya yang poor mental health mungkin kayak ya. kombinasi antara kemiskinan dan poor mental health makanya salah satu yang bagus banget dari film Kim Ji Young ini yang lainnya lagi adalah si tokoh suaminya ini digambarkan support gitu suportif gitu jadi tidak lari tidak denial tidak menunggu Tidak lama menyalahkan juga ya, ya. ya gitu kemudian bisa mengerti situasi meskipun dia sebenarnya nggak ngerti gitu sehingga kan dia Iya, pertama kali dia googling kerasukan kerasukan. gitu gejala kerasukan gitu itu
love language yang unyu Hai. sekali Ya. gitu, bahasa cinta yang sangat luar biasa gitu. Oh, dia marah kan waktu ngobrol sama Eh, eh, teman-temannya yang dia bilang, oh mungkin perempuan itu gila. Terus sama dia disiram kopi kan temennya iya, itu kan. karena dia belum tahu gitu ya Iya. bahwa gila itu bisa sembuh, gila itu hanya satu fase misalnya. Ya tapi ya gitu maksudnya salah satu yang bagus dari Kim Jong ini ada tentang kelelakian si Gong Yoo ini ya yang sangat suportif gitu dan Ya, bagus seperti banget senyum sih ya. gitu untuk iya gitu ya untuk menggambarkan bahwa ya gitu untuk istri yang sehat juga butuh support untuk istri yang sedang poor mental health kenapa dikatakan sedang karena itu hanya fase sih seperti juga penyakit fisik penyakit mental juga bisa pulih gitu jadi sedang poor mental Ah, health ini ya bagus gitu si Gong Yoo ini menaikkan si Gong Yoo ya pakai si ya akrab sekali si nah itu kayak gitu kak kira-kira iya jadi kan Ajusi. gitu itu sangat butuh sih, sangat butuh support gitu. Kalau dikatakan kalau tidak ada support, ya itu sangat banyak faktor penyulit yang lebih berat gitu untuk gimana Hmm, seorang perempuan untuk bertahan boleh ya. gitu. Gitu. Bisa jadi sih dia hanya mengikuti waktu gitu, entah Iya. meledak, entah kemudian menurun karena secara penelitian depresi ini gennya menurun gitu. Walaupun penelitian di anak kembar yang diadopsi bilang lingkungan juga sangat berpengaruh. Jadi memang kalau secara teori itu buku-buku bilang jadi benar-benar 50-50 gitu. Tapi benar-benar ada gitu. Oh, Depresi itu kemungkinannya menurun. Sehingga kalau dikatakan tadi Kak oh, Rela bilang kalau misalnya ada perempuan seperti Kim Ji Young tapi nggak ada support, bisa dikatakan either dia ya udahlah gitu memendam aja kemudian menurun gitu ya ke anaknya gitu atau ya dia meledak di suatu tempat suatu momen yang salah atau kita nggak tahu sebagai gitu gitu karena ya seperti itulah gitu pasti ada kelihatannya lah poor mental health itu nggak bisa ditutupin selama lamanya gitu. iya. Sekritis itu ternyata ya kondisinya ya. Nah, ya. Bagaimana dengan korelasi, sorry, pendekatan agama gitu kan? Karena kadang kita suka dibilang kamu mungkin kurang iman, makanya stres mulu gitu, atau kamu mungkin ibadahnya kurang banyak, jadinya marah-marah mulu atau gimana? Dalam konteks ibu PPD ini ya. Kalau misalnya konteks untuk PPD ini ya, memang akan bisa jadi ya, mungkin banyak sekali ya yang menawarkan solusi gitu ya, solusi instan, satu kali rukyah hilang gitu Eksorsis. PPD-nya gitu ya. Eh, jadi kalau di teorinya itu memang hal-hal religius gitu ada gitu ya pengaruhnya, tapi tidak membuat pulih gitu ya, karena itu masuknya kategorinya SWB spiritual well-being itu dia membantu seperti vitamin gitu ya tapi Hmm. tidak memulihkan poor mental health si ibu gitu ya sehingga kalau ada ibu yang kena postpartum depression kemudian hanya hanya saya katakan hanya ya bergantung pada rukyah dan hal-hal religius itu sangat sangat sulit gitu sehingga kalau misalnya ada yang tanya, kok gitu sih Mbak Dea, apakah Mbak Dea nggak religius? Ya bukan gitu, tapi kalau untuk masalah poor mental health, kita harus juga melihat gitu bahwa kalau kalau dalam agama saya misalnya kalau dalam Islam, misalnya Rasulullah sendiri kan bersabda serahkanlah urusan pada ahlinya gitu. Sehingga kalau misalnya mental health, ya ibu harus ke psikolog, psikiater gitu. Tilawah, tadarus, rukyah itu vitamin bagus Bu gitu. Itu untuk membentuk harapan bahwa depresi ini ujian misalnya depresi ini tidak selamanya gitu gitu tapi itu Nah, tidak iya, ya. memulihkan gitu lebih ke arah pengasup Membuat kita nutrisi aja penguat gitu punya gitu harapan dan optimis gitu yes terhadap Ya, hidup ya, ya bahwa resilient. semuanya ada jalan keluarnya dengan cara ikhtiar. iya jadi bukan Oke. berarti oh gitu sih berarti Mbak Dea bukan berarti nggak religius gitu tapi kalau untuk mental health kita serahkan ke ahlinya Bu gitu psikolog dan psikiater gitu. Oke. Ini ya kalau dilihat-lihat lagi juga film KJ ini menggambarkan dunia yang gimana ya? Yang memang lebih spesial untuk laki-laki gitu. Karena itu juga dimulai dari akar pengasuhan kayak bokapnya Kim Ji Young yang manjain adiknya yang cowok itu. Dia sudah
sudah bungsu cowok pula gitu kan, jadi kayak di ini gitu, mulai dibeliin tonik cuman buat si anak itu, ya di tahu roti kesukaannya juga roti kesukaan si anak itu gitu kan. Waktu dia nanya kan, ayah tahu roti kesukaan Kim Ji Young apa? Roti kacang merah, kata si ayah. Yang mana ternyata kesukaan si cowok itu gitu, bukan kesukaan kakaknya. Ya, itu praktek pengistimewaan anak laki-laki itu memang masih ada sampai sekarang. To be honest gitu. Harus diakui bahwa sampai sekarang juga orang-orang tua masih seperti itu gitu. Bahkan teman-teman pun mungkin ya di seumuran kita, di tataran kita ada yang masih merasa eh, punya utang kalau belum ngasih kalau belum Anak punya anak laki-laki. laki-laki gitu. Betul. Iya, kayak merasa nggak ada penerus keluarga atau nggak ada yang jagain keluarga atau apa gitu. Nah, fenomena ini menurut Kak Dia bagaimana? Sebetulnya itu jadinya salah satu culture ya yang membentuk, bukan membentuk sih, yang jadi bisa jadi trigger pemicu si postpartum depression PPD ini gitu. Jadi kan kalau Hmm. di buku-buku selalu disebutkan bahwa depresi ini penyakit yang kompleks karena Ah, biologisnya ada, psikologisnya ada, sosiologisnya ada. Jadi selalu disebut iya, ini iya, tuh iya, betul. biopsikososial gitu, penyakit. Nah, salah satunya seperti yang Kak Rela katakan gitu. Di film Kim Ji Young ini terlihat bahwa salah satu faktornya itu pemicunya itu gitu, bahwa ada fenomena di keluarganya Kim Ji Young yang seperti itu, mengistimewaan itu sangat bisa jadi pemicu gitu. Itulah mengapa selalu disebut depresi ini penyakit biopsikososial gitu. Karena semuanya Psikososial. biologisnya ada dari gen, psikologisnya ada gitu. Kemudian sosiologis, support dari masyarakat dan keluarga itu mempengaruhi, menyebabkan gitu sampai memperburuk gitu kayak gitu. Hmm. Mm-mm. Makanya cara mengatasinya pun harus menyeluruh ya, nggak cuma dari segi religi, tapi Mm-mm. juga dari kejiwaan, dari mungkin obat-obatan gitu kan, ada yang harus Mm-mm. diminum. Mm-mm. Oke. Wow, berat sekali. Kita baca-baca komen, support system negara berkembang lebih lebih baik dibandingkan dari negara maju. Pengalaman Mbak Rila menghadapi peran sebagai ibu bekerja. Pernah dijulidin nggak sih? Kak Rila? Hmm, kalau di tempat yang sekarang, alhamdulillah nggak pernah. Tapi waktu mencari kerja ya, yang waktu proses mencari kerja itu banyak gitu. Oh. Misalnya di sebuah perusahaan kita dipanggil, udah tes segala macam, nah masuklah ke interview. Tapi itu di eh, yang interview misalnya membaca CV kita, terus dia nanya, kamu punya anak? Mukanya langsung berubah, yang tadinya mama Oh. segala macam langsung gitu loh. Jadi kerasa ya awalnya berbeda Hmm. gitu, dan mulailah kita bisa membaca nih kayaknya gue gak akan diterima gitu. Ataupun misalnya ketika kita Ya. mencari kerja terus kita request ke agensi, tolong cariin kerjaan yang family friendly, terus nanti jawabannya ya mana ada gitu. Jadi ada hal-hal seperti apa Oh. ya, responnya itu tidak seperti yang kita harapkan. Ataupun misalnya kita misalnya punya resume seperti ini, nah ketika kita memiliki request untuk mencari pekerjaan yang family friendly, jawabannya bisa sih dicariin, tapi kerjanya cuma kayak begini, gajinya segini, mau digituin. Tapi pas dilihat Hmm. jamnya, ya sama aja pulang jam 7 malam, mau ngapain ya gitu ya. Udah kerjanya berat, gajinya juga nggak tinggi gitu ya, ternyata jam kerjanya juga lebih capek gitu ya, lebih panjang gitu. Jadi memang nggak bisa Hmm. dibilang sistemnya bagus juga ya, masih banyak sekali kekurangannya. Dan kalau dibilang Indonesia lebih bagus, ya nggak bisa jawab juga gitu loh, tergantung lagi. Lebih longgar mungkin lah tepatnya. Mungkin penerimaan masyarakat terhadap ibu yang bekerja itu lebih baik ya apresiasinya dibandingkan dengan kasus di Jepang gitu. Jadi kalau di Jepang itu pernah sih dikomentarin, tapi bukan sama kolega yang dekat, nggak mendingan melihara anjing aja gitu ya. Aku kayak, oh oke. Ada sih kucing drama. Kalau ya jadi
Karena mereka berpikir ini bukan pekerjaan yang bisa dihandle oleh perempuan dengan anak ya, dengan yang memiliki anak kan harus pulang Hmm. cepat, Hmm. nggak bisa sampai Hmm. malam gitu, dan banyak lah gitulah apa kegiatan-kegiatan yang mereka pikir lebih pantas dilakukan oleh lelaki gitu. Kurang lebih gitu. Pernah pernah menantang stigma itu gitu. Jadi, oh bisa kok gue gitu melakukan ini yang kamu sanksikan, saya bisa melakukannya gitu. Pernah nggak menantang seperti itu, Miring. Karila? Justru dari waktu sekolah ini ya, S3, biasanya itu ada kecenderungan buat penerima beasiswa untuk tidak mengakui dia hamil. Jadi tahu-tahu udah brojol aja, karena Oh, beberapa ah, teman itu dipaksa untuk berhenti gitu ya, ataupun dipersalahkan habis-habisan. Jadi mereka menutup kehamilannya. Kalau waktu itu aku ya nothing tulus, bilang ke profesor, sensei saya hamil. Oh ya udah, dia bilang gitu. Ternyata alhamdulillah senseinya sangat baik ya, sangat pengertian. Jadi memungkinkan kita untuk terus apa namanya beraktivitas di laboratorium. Terus juga setelah anak lahir saya bilang saya cuma bisa sampai jam 4 gitu. Setelah jam 4 saya nggak bisa ada lagi di lab gitu ya. Jadi waktu itu juga responnya sangat bagus gitu ya. Jadi ya udah kamu pulang aja. Tapi hmm, ini kelihatannya aja ya kayak cakep ya, aduh gitu ya, Rila bisa pulang jam 4 sore nih gitu ya ke rumah, padahal tidurnya jam 2 kayak semalam juga sejam sebelum sahur dan hanya 2 jam setelah sahur. Nah ini yang tidak kelihatan, justru pekerjaannya itu lebih iya. banyak ya kayak gini malam gitu ya, mirip-mirip kelelawar lah ya, cuman mungkin agak kecian dikit dari kelelawar gitu. Nah ini masalah yang mungkin tidak terlihat, kesannya aja enak gitu, tapi ya ada hal-hal yang harus dikorbankan. Dan misalnya juga kayak di tempat sekarang, alhamdulillah kolega juga pada tahu gitu ya kalau aku harus pulang cepat jemput anak, jadi rapat-rapat semua dipindahin ke siang hari gitu ya. Dan tapi resikonya Siang. kita banyak sekali misalnya melakukan lunch meeting without lunch. Jadi ya udah gitu waktunya aja di sela-sela makan siang gitu, tapi nggak makan. Jadi ya akhirnya kelaparan sampai pulang gitu ya, karena habis itu misalnya harus lagi handle kelas, baru selesai kelas baru bisa pulang. Ya ini nggak tahu kenapa tapi jadi gemuk gitu ya, malah kurang makan gitu, apa malamnya terlalu begadang atau gimana nggak ngerti juga ya, cuman itulah realita yang sejumlah apa sedikit ya dari sejumlah realita yang terjadi di Jepang gitu ya, kalau nggak bisa Ah, menjawab ya. aduh, saya bingung responnya. Akankah masih menjadi dream job atau ya udahlah di Indonesia ini ibu-ibu bisa dagang online atau bisa freelance lainnya gitu. Mungkin lebih enaknya gitu mungkin ya, mungkin maksud Mbak Dian tadi itu ada banyak keleluasaan perempuan di Indonesia untuk eh, melakukan hal-hal yang ya mungkin di sektor non formal gitu. Iya, bisa dibilang seperti itu ya. Kalau di Indonesia kan banyak ya opsinya mau jadi apa gitu. Jadi Hmm. ibu rumah tangga oke, misalnya pun mau bekerja juga ya udah. Ada sih mungkin yang kurang apa ya, kurang pro gitu ya, tapi nggak separah mungkin saat ini di Jepang gitu. Hmm. Ya, ya. Oke. Ini pertanyaan dari Kak Ima, bisa sampai berapa lama mengalami PPD ini? Kim Jiong anaknya sampai udah 2 tahun, lama juga ya. Ya kalau nggak diobatin lama ya, Iya, betul, Kak. Kalau nggak diobatin lama. Kalau diobati pun sebetulnya ada perlu waktu. kecenderungan relapse atau kambuhan. Jadi PPD ini sangat bisa dipulihkan, disembuhkan, tapi kalau di buku tuh ditulisnya sialnya ini penyakit kambuhan gitu. Jadi eh ya gitu ya jawabannya. Jadi secara teori tuh bisa Kambuhnya pada dipulih. saat punya anak lagi atau ke anak yang, Hmm, maksudnya di periode anak yang sama? bisa macam-macam, Kak, gitu, tergantung pemicunya. Oh, Jadi sebetulnya begitu seorang perempuan tahu atau diagnosis udah ada nih gitu ya PPD, jadi dia harus memperhatikan waktu kapan itu muncul relapse gitu. Seperti penyakit fisik yang suka relapse misalnya asma gitu ya.
Kan kita Hmm. jadi tahu tuh, kita jadi ingat kapan pemicu asma, udah siap obatnya atau misalnya gitu. Jadi memang kalau jawaban pertanyaan Kak Ima bisa tergantung banget Kak gitu, macam-macam si PPD ini sembuhnya bisa berapa lama, bisa karena bisa relapse gitu. Tapi ada satu kalimat bagus kalau di buku itu disebutkan bahwa ya kalau dari sisi religiusnya ya ujian gitu, seperti orang yang punya asma, penyakit asmanya itu adalah ujian. Kalau untuk yang perempuan dengan PPD ya PPD-nya ini ya ujian gitu. Jadi dia harus lebih peka kapan kambuh, apa pemicu gitu, mengkomunikasikannya. Jadi jawabannya bisa sangat bervariasi Oh, sekali gitu. Kepulihan, kesembuhan waktu yang kalau dihabiskan. misalnya kan anak tuh makin gede juga makin beda lagi ulahnya ya, beda lagi tingkahnya gitu. Hmm. Terus kita nanti mengalami stres baru lagi gitu. Apakah sebutnya PPD gitu? PPD postpartumnya berapa Sampai ke tahun nenek-nenek gitu ya. postpartum gitu. Mm, 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 mm. Kayaknya kan Mungkin namanya anak jadinya ya. kalau misalnya itu mungkin nanti kalau misalnya dia mengalami gejala-gejala yang mirip ketika PPD nanti dilihat oleh psikiaternya, psikolognya, bisa jadi diagnosisnya bukan PPD karena kenapa disebut PPD betul Kak karena ada waktunya itu setelah melahirkannya itu ya gitu sehingga memang tidak sampai kemudian anak kita remaja gitu bisa jadi itu namanya nanti akan berbeda gitu bisa jadi depresi Hmm. MDD gitu ya major depressive disorder gitu ya jadi sudah bukan postpartumnya sudah lulus gitu misalnya tapi ini masih ada Ya. MDD-nya major depressive disorder atau bisa jadi setelah dilihat lagi oh ternyata ini lebih mengarah lagi gitu misalnya depresi yang hanya terjadi saat haid gitu. Jadi memang sangat bervariasi sekali dan sangat banyak banget range-nya gitu. Jadi tapi ya lagi-lagi bagus banget lah udah ada awareness aja udah bagus lah. Sehingga orang udah Ya, tahu ya, oh ya. ya ya mental health. Oh ya ya saya harus menabung untuk ke psikolog, saya harus menyisihkan uang belanja untuk ke psikolog atau psikiater gitu. Jadi seenggaknya itu udah karena kalau di dalamnya akan jadi banyak banget misalnya nanti ketika anak remaja entah itu kita relapse-nya jadi depresi yang baru namanya atau ternyata apa nih muncul apa gitu. Karena Hmm. seringkali orang menyangka bahwa ini tuh pilihan gitu bahwa depresi itu pilihan. Ah, Kim Ji Young tuh memilih Wow, tuh untuk depresi ada yang gitu. memilih depresi. Misalnya Oke. atau itu hanya pilihan gitu. Kim Ji Young tidak memilih untuk tabah dan tegar gitu ya misalnya. Oh. Kalau di buku untuk membahas depresi pasti ada bab yang meluruskan anggapan seperti itu gitu bahwa orang depresi pun setelah diwawancara setelah di dalam itu dia sangat merasa bersalah ketika udah dapet Hmm. diagnosis gitu ya gue depresi itu tuh dia udah merasa sangat bersalah jadi ya kalau dia bisa memilih dia nggak mau gitu ya gitu membebani waktu ekonomi gitu ya sehingga seperti tadi misalnya pertanyaan dari Karisna di komen Kim Jong ini baper nggak nih bisa jadi ada aspek dari situnya Kak personality dia maybe yang agak Hmm. Hmm. gampang baperan itu bisa jadi salah satu part juga pemicu gitu misalnya kalau di buku-buku teori itu disebutkan siapa yang lebih rentan depresi introvert apa ekstrovert high achiever atau orang biasa-biasa aja gitu jadi Hmm. Hmm. beragam banget gitu ya dan ternyata bisa jadi gitu bisa jadi Kim Jong ini karena misalnya personalitinya terlalu baperan jadi dia ada porsi dari situnya gitu kenapa dia akhirnya jadi kena PPD gitu seperti itu gitu jadi Hmm. kayak Tapi tidak menutup ada kemungkinan juga mm, orang-orang yang easy going atau cuek itu juga tetap aja punya potensi mengalami itu kan ya. iya betul karena secara penelitian ternyata introvert juga sama ekstrovert juga sama gitu jadi memang ya lagi banyak diteliti lah gitu kompleksitas depresi ini gitu gitu. Oh, baik. Oke, terakhir pertanyaan saya karena ingat Karel ada di Jepang. Eh, Mama Tiger ini, iya, Mama Tiger ini, apakah fenomena Mama Tiger ini ada apa ya bawaan bawaan apa namanya obsesi seorang ibu
di masa lalunya misalkan nggak kesampaian atau dia eh, apa ya, dia mungkin menebus, aduh waktu bayi saya nggak ngurus dia dengan baik gitu, jadi pada saat besar dia harus jadi orang yang begini 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 gitu. Nah, baik dua-duanya Kak Rila sama Kak Dea silahkan, eh, ya silakan berpendapat. Aku dulu. Boleh, yang sering ketemu sama Tiger mungkin. Kebetulan sekarang tinggalnya di neighborhood yang banyak tiger moms. Tapi uh, Wow. ternyata ngertinya itu karena memang apa ya namanya, ada step ya. Jadi misalnya mungkin persis di Indonesia juga kita menghadapi misalnya kalau kita nggak berada dalam satu jenjang pendidikan tertentu, uh, chance untuk misalnya sukses di masa depan bisa jadi turun gitu. Nah ini juga terjadi di Jepang ya, misalnya uh, SD, kan SD itu sebenarnya kalau di Jepang itu masih main ya, dan transisinya itu ketika mereka masuk SMP gitu. Jadi kalau ibunya nggak aware dari awal, anaknya bisa nggak suka belajar gitu, dan dia akan stres hebat ketika duduk di bangku SMP gitu, karena mereka harus menghadapi ujian masuk SMA, dan ini sangat ketat gitu. Jadi kayak apa yang gakalnya di Cina itu loh. Jadi apa ya, kalau misalnya nggak biasa belajar, nggak pinter, nggak tahu cara ngejawab gitu, nggak bisa. Karena di Jepang itu ulangan di sekolah negeri ya terutama sedikit sekali PR, sedikit sekali ulangan. Jadi saya juga sering ngomong ke anak-anak, ya gini doang, bukan ini, bukan sekolah. Zaman mama mah lebih sadis gitu ya. Kita suka bilang cerita seperti itu karena mereka cuma bawa PR satu lembar gitu, satu lembar. Nah tapi ketika SMP mereka harus pinter gitu, harus Excel supaya skornya cukup untuk masuk SMA top. Nah kenapa semua pengen masuk SMA top? Karena SMA top itu biasanya lingkungannya lebih bagus anak-anaknya. Jadi bully itu sedikit bisa dibilang agak jarang gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ya udah mau menikmati hidup gitu ya, my pace aja, ya udah nanti SMA-nya pun akan masuk ke tempat di mana anak-anak yang sedang mencari identitas ataupun orang-orang yang lebih cenderung melakukan bullying itu ada gitu loh. Ya itu yang mungkin ditakutkan oleh orang tua. Jadi mau nggak mau dari awal udah anaknya diseret gitu ya. Dan yang nggak mau ribet itu biasanya dari SD udah dimasukin ke SD swasta yang berjenjang sampai ke SMA, dan ada juga yang attach ke universitas. Jadi dari awal mamanya sebenarnya nggak mau capek gitu ya, kalau kalau kata kita gitu. Jadi udah deh anaknya ditaruh di tempat aman dulu dari awal gitu, daripada nanti dia SMP keburu mencari jati diri gitu ya, keburu di sini apa namanya memberontak gitu. Nah jadi lebih cepat lebih baik. Tapi ada juga misalnya yang saya nggak punya cukup uang, ya udah anaknya SMP negeri, nanti SMA-nya SMA yang bagus. Nah itu di situ dari proses SMP ke SMA itu yang banyak sekali kita temukan kecenderungan ibu-ibu untuk apa ya namanya, ngedrill anaknya habis-habisan gitu. Karena kalau masuk SMA yang salah ya udah gitu, universitasnya pun akan kurang bagus, dan juga untuk mendapatkan pekerjaan di masa depan susah gitu. Ini mungkin yang terjadi juga di Korea Selatan ya. Korea Selatan kan kayak di drama gitu, kita suka lihat, oh kamu lulusan luar Seoul ya, udah deh nggak mungkin dapat kerja gitu ya. Kayak yang kemarin terakhir lihat kan juga seperti itu. Jadi ini karena adanya imbalance ya, menyebabkan orang itu hidup dalam pressure. Dan makanya ketika ngeliatin film ini juga bisa relate ya, mungkin dibandingkan dengan teman-teman yang ada di Southeast Asian gitu ya. Karena pas kita nonton ini, kita paham banget pressure yang ada di society Jepang itu seperti apa, ataupun misalnya di South Korea itu seperti apa gitu. Jadi kayak cuma ada satu jalan keluar, kalau lo nggak pintar ya udah gitu, bye gitu. Kesannya seperti itu. Makanya mungkin di Korea Selatan itu akhirnya jadi milih jadi idol ya. Karena misalnya mereka, aduh kalau sekolah kayaknya nggak bisa nih, harus masuk ke dalam zona-zona yang emang harus yang top gitu ya. Jadi pilihan lain adalah bekerja di dunia hiburan. Nah itu opsi yang mungkin sekarang di Korea Selatan banyak apa namanya, mereka punya pilihan seperti itu. Tapi cuma dua ya. Jadi masuk sekolah top atau jadi idol. Atau tidak idol. Kita aja dari aku. Silakan Kak Dea. Oke, Kak Dea. Kalau untuk fenomena Tiger Mom sendiri itu, kalau dari jawaban aku itu dia kombinasi pola parenting ketika dia kecil gitu, kemudian
betul sih, social pressure sih yang tadi Kak Rela jelaskan tentang imbalance, kemudian sekolah top gitu ya. Jadi memang beberapa penelitian tentang parenting tuh menyebutkan bahwa ada area unconscious ya, alam bawah sadar gitu, yang akan kita pakai saat kita menjadi orang tua gitu. Karena Oh, namanya alam bawah sadar ya kita nggak sadar gitu bahwa oh kita tuh mengcopy ya orang tua kita ya tanpa sadar ah, gitu ah, gitu. Tapi itu juga ada porsi social pressure gitu. Mungkin sekarang si ibu itu teman-temannya juga tiger moms gitu yang sangat ingin menyekolahkan di sekolah top gitu ya. Jadi memang ada porsi dari unconscious parenting saat dia kecil, tapi juga ada porsi social pressure gitu, lingkungan sosial gitu Kak. gitu ya. Jadi orang tua kok nggak berhenti berhenti stresnya ini ya. Buat yang belum jadi orang tua, tenang aja. Tenang aja Enggak, nonton enggak film sepanjang hidup, enggak sepanjang hidup stres untuk terus kok. melepaskan Buktinya kita, stres untuk jadi orang tua, nonton nah, film ya Kak ya. Nonton. iya. Kayak kita di Drakor Class ini juga kan jadi bisa nonton drama-drama, yaitu kan salah satu rilis dari stres gitu. Salah satu cara ya apa escape gitu. Nggak escape sih sebenarnya, bukan lari, tapi setelah stres-stres Memperpanjang gitu ya nafas Kak. deh. Ya. Ya, relax lah ya. Belajar tapi senang Baik. kalau istilahnya. Nih, Nah, belajar tapi belajar belajar tapi fun gitu ya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 mungkin ya. Kita persilakan Kak Rila untuk menyiapkan sahur sebentar lagi. Baik Sobat Drakor Class, ketemu lagi di sesi malam ini saya sudahi dan kita ketemu lagi di edisi selanjutnya Annyeonghaseyo bersama host yang lain, bersama teman sekelas yang lain atau narsum yang lain juga dengan topik menarik lainnya. Baik, malam ini saya sudahi. Terima kasih Karila, terima kasih Kak Dia. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir. Halo. dadah. Baik, kita semua pamit undur diri. Saya Rela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Annyeong. Annyeong.